gitu loh. Bisa seperti itu ketika Anda punya skill yang benar-benar tinggi, dibutuhin orang banget. Saya beli dental unit misalnya, saya bisa balikin modal cuma waktu 3 bulan. Cepat. Saya tambah lagi dental unit, maksudnya bangku lagi, balik modalnya misalnya sebulan. Atau alat, saya bisa balikin modal lagi, saya beli alat yang saya memang nggak bikin, itu saya bisa balik modal itu sekitar Ya dok, menarik sekali ya dok ya pembahasan kita kali ini. Sebenarnya saya ingin banyak bertanya sebenarnya dengan dokter, tapi waktu sudah menunjukkan dasarnya sesi bertanya ya dok ya. siap. Oke, mungkin teman-teman milenial sudah banyak bertanya nih, banyak sekali pertanyaan yang sudah nampak di kolom chat. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman tinggal komentar di chat Zoom kita. Dan nanti akan saya panggilkan nama Anda. Oke, penanya pertama kita, Rusdi. Silakan Siap. operator, bisa dinyalakan mikrofon dari Rusdi. Silakan Rusdi. Halo Rusdi. Oke, tampaknya Rusdi ada masalah dalam bergabung. Mungkin kita cari pertanyaan yang lain ya dok ya. Oke, saya persilahkan kepada Zahra Rosandra. Zahra Rosandra, mungkin operator bisa mute dari Zahra Rosandra. Silakan Zahra Rosandra, pertanyaannya. Oke. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Jadi saya mau minta, saya Permata Zahra Rosandra, saya mau minta tanggapannya nih. Jadi kan tadi dokter bilang tentang bahwa kita tuh harus punya keahlian nih. Nah, jadi saya sering nih kayak ketemu sama orang-orang yang memiliki ambisi yang besar gitu. Kayak terutama ke banyak bidang. Namun akhirnya tuh gak ada yang benar-benar 100%. Sampai kayak ada kata-kata bilang bahwa orang Indonesia itu keahliannya banyak tapi gak ada yang optimal gitu. Jadi menurut dokter sendiri tentang hal itu gimana tanggapannya? Terus saran dokter untuk tipe-tipe orang-orang yang seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Oke, yang Mbak tanyakan tadi maksudnya ya supaya optimal, supaya berhasil gimana ya? Satu ya, karena saya melakukan, jadi Mbak Zahra sendiri harus melakukan semuanya. Saya dulu sebagai dokter gigi, saya hanya bisa kerja. Satu sisi benerin unit, bedain unit, saya nggak bisa dulu. Jadi Mbak harus turun langsung. Nggak bisa kita pungkiri. Orang Indonesia cenderung apa? Malas berproses, ingin cepat setahun, udah balik modal. Nggak bisa. Gitu loh. Bisa seperti itu ketika Anda punya skill yang benar-benar tinggi, dibutuhin orang banget. Saya beli dental unit misalnya, saya bisa balikin modal cuma waktu 3 bulan. Cepat. Saya tambah lagi dental unit, maksudnya bangku lagi, balik modalnya misalnya sebulan. Atau alat, saya bisa balikin modal lagi, saya beli alat yang saya memang nggak bikin, itu saya bisa balik modal itu sekitar sebulan misalnya. Tapi Mbak harus punya skill tinggi. Nah, skill tinggi itu didapatkan bukan yang ada sudah di pasaran. Karena apa? Ketika Mbak berpikir bahwa Mbak kayak orang-orang, terutama orang-orang misalnya yang saya lihat rasio secara ekonomi misalnya ya, Mbak ngikutin seperti mereka. Belum tentu itu diterapkan sama Mbak cocok. Jadi ada skill-skill tertentu yang Mbak memang harus pelajarin dari awal. Dalam arti kata bisa begini, saya sebagai seorang dokter gigi, saya harus tahu benerin dental unit. Karena apa? Teknisi itu nggak mungkin datang malam-malam jam 12 malam. Saya harus bisa sendiri. Nah, ketika rusak atau apa, saya tahu apa yang dibetulin, apa yang harus dibeli, apa yang harus digantikan. Itulah yang kadang-kadang orang berpikir, ya, R&D itu, Research and Development itu, ada sesuatu yang mahal.
Padahal enggak sama sekali. Kalau Mbak lihat di luar negeri, itu jutaan dolar, minimal ratusan ribu dolar untuk bikin lab, itu pun baru bayar gaji karyawan untuk bertahan cuma berapa bulan, mungkin setahun, untuk R&D. Enggak seperti itu. Jadi, canggihnya orang Indonesia ini ya, dia punya feeling. Dia punya feeling, kayaknya pakai ini bisa. Nah, gitu. Itu yang orang-orang lain, masyarakat lain nggak punya. Kayaknya pakai ini bisa nih. Itu Mbak harus, itu sebenarnya suatu budaya yang kita nggak bisa pungkiri, yang kita punya. Maaf ya, kalau saya bisa bilang tuh namanya budaya yang mental jawara. Oh lu bagus bisa bikin gitu, gue juga bisa. Ah kayak gitu. Itu sering seperti itu. Orang-orang Indonesia begitu, kita nggak bisa pungkiri. Mental jawaranya itu tinggi, gitu loh. Dan memang bisa. Dia punya feeling, dia bisa ngomong seperti itu orang Indonesia karena mereka punya feeling di sini sama di akal di sini. Kayaknya gue bisa nih, kayaknya kalau pakai ini kayaknya bisa, malah bahannya bisa lebih murah misalnya seperti itu. Jadi yang Mbak tanyakan tadi, kalau Mbak menanya gimana supaya berhasil, kalau menurut saya dengan modal besar itu tidak selalu harus. Kalau pemodal itu memang untungnya dia tuh mencari untung secara materi. Tapi dalam hal ini, kita juga untung harusnya dua-duanya. Ya, materi dan imateri. Dalam arti kata keberkahannya juga. Nah, itu kan butuh usaha juga, butuh kita kadang-kadang, aduh, inilah kasih aja deh. Udahlah, masalah harganya sekian aja deh. Kadang-kadang kan begitu kan. Nah, itu yang kita kadang-kadang nggak tega. Ya kan? Nah, untuk berhasil atau enggak, kalau menurut saya, bagus, ada orang berprinsip kita sedekah dulu supaya nanti jadi berhasil apa segala macam. Kalau menurut saya sedekah itu adalah sesuatu yang memang suatu rutinitas memang harus dijalanin ya. Tapi kalau misalnya kita memberi terus mengharapkan kembali, menurut saya agak-agak gimana ya, agak kurang ikhlas gitu loh. Kalau misalnya memberi ikhlas gitu ya. Jadi nggak usah yang namanya nanti kita ngarapin sekian, jangan. Nah kalau misalnya ada orang berpikir seperti itu, ya menurut saya sih, karena saya juga baca kitab suci Al-Quran ya, nggak diperbolehkan. Menjulurkan tangan terlalu, menarik tangan juga nggak boleh. Nah, artinya ya, gitu loh. Jor-joran dalam bersedekah terlalu berlebihan, dan juga jangan terlalu pelit. Tapi katakan begitu. Arti katanya seperti itulah, kurang lebih seperti yang saya jalani seperti itu. Nah, kalau untuk supaya bisa berhasil dengan suatu, ya kalau saya dalam bidang penemuan misalnya, atau orang-orang banyak bilang, kayak saya katanya berhasil di bidang kedokteran gigi. Saya pikir ini tanggung jawab. Satu, kalau saya yang jalanin, tanggung jawab saya sebagai seorang dokter gigi. Kedua, ya sebagai seorang yang beragama, itu tanggung jawab saya. Nah, yang namanya komplain-komplain, itu seringkali orang Indonesia itu menutup mata. Kalau saya komplain itu ditantang. Saya kadang-kadang WA pasien, masih sakit nggak Bu? Mbak mungkin misalnya bikin suatu produk, gimana Mbak, keluhannya apa? Langsung tembak. Jangan Mbak bilang, gimana enak nggak dipakai? Aduh, pasti ini deh, pasti ini. Jangan berpikir yang seperti kita pikir untuk diri kita sendiri jelek-jelek dulu. Saya bilang begitu aja, gimana Bu, masih sakit nggak? Gimana Bapak, masih nggak suka, masih nggak bisa makan? Gimana, masih nyut-nyutan nggak? Gitu, langsung tembak. Gitu loh. Jadi kita tantang. Nah, orang Indonesia itu cenderung nggak mau nantang. Cenderung menutup mata. Kalau ibaratnya ada yang bilang itu memicingkan mata. Gitu. Memicingkan mata, dipicingin, coba buka Al-Quran tadi, micingin mata, giliran untuk orang lain yang jelek-jelek, kita picingin mata, giliran untuk kita picingin mata. Apa namanya, yang kita bagus-bagus, untuk orang lain, ya picingin mata, bagus juga lah, kayak punya kita, jangan, kayak gitu, jangan. Jadi, lakukan apa yang Anda sendiri ingin dilakukan. Gitu loh. Dan saya juga, saya kuliah, 70%, teorinya nggak kepake. Teorinya nggak kepake. Ketika saya kuliah dulu, begitu saya kuliah, saya lulus, saya praktek, tambelan saya copot. Pasien komplain. Harusnya nggak sakit, jadi sakit. Suntikannya juga sakit. Pertama kali saya praktek pribadi. Itu komplain banyak. Yang saya jalankan di kampus dengan aslinya di sini, di klinik, berbeda. 180 derajat.
Saya bisa bilang 70% nggak kepake karena saya jalani. 30% itu intinya di kuliah itu akhirnya banyak yang bentrok antara kuliah sama praktek bentrok. Jadi saya harus cari sendiri. Nah, guru terbaik kita adalah pelanggan kita. Bukan. Jadi guru terbaik kita pelanggan kita. Komplainnya dia, itulah yang kita harus cari. Solusinya apa? Karena nggak ada di textbook. Sering kali seperti itu. Karena komplain-komplain seperti itu gimana? Kita pikir gimana caranya supaya begini, supaya begitu. Semua dokter gigi yang kerja sama saya, semua yang saya harus rekrut, nggak bisa ngikutin saya. Dan saya harus didik dulu. Saya didik dulu. Sampai-sampai Anda harus kursus dulu sama saya. Karena apa? Seringkali kalau misalnya saya kasih gratis ilmunya, nggak dijalanin. Saya bilang Anda harus bayar. Baru mereka jalanin, dan mereka langsung bisa. Karena apa? Mereka ngerasa bayar. Nah, antara teori sama praktek, beda. Kalau menurut saya, Mbak kalau misalnya bisa buka usaha, Mbak semuanya harus kuasain. Sampai buka pintu, nyusun barang, benerin ini, benerin itu, cek semuanya, langsung turun, tantang keluhan pelanggan, itu Mbak harus selami semuanya. Nggak bisa kita cuman jadi bos aja terus berhayal yang nanti begitu datang mirip, jangan, nggak bisa. Nah, jadi kalau menurut saya secara keseluruhan baru sampai detail-detailnya tahu semuanya. Jadi keuntungannya banyak. Ketika Mbak nanti punya pekerja, Mbak nggak bisa dibohongin. Oh tahu teknisnya begini. Mbak nggak tahu pun, Mbak anak buah yang lagi jujur atau tidak, Mbak ngelihat angka aja di sini, angka. Tahu ini ada yang salah dari angkanya. Mbak nggak tahu pun angka, nggak tahu mereka jujur atau tidak, ya kan? Punya karyawan. Dari mereka ngelihat mereka ngomong aja, ini pasti ada yang salah dari ngomongnya. Ada sesuatu yang kira-kira nih nggak 100% benar. Jadi Mbak bisa cek di situ. Jadi turun langsung ke lapangan, menurut saya harus semuanya. Nanti ya mungkin ya saya nggak bisa pungkiri ya, minimal ya Mbak 1 tahun minimal baru turun semuanya. Baik, Dok. Halo, Ya. Dok. Iya, ya. Ya, bisa mendengar suara saya, Dok, ya? Bisa. Oke, terima kasih banyak nih, Dok, sudah menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di Zoom. Dok, pertanyaan terakhir, perlu saya informasikan juga bahwasanya kita juga mengadakan siaran langsung di YouTube. Dan kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari YouTube. Mungkin saya bacakan aja ya, Dok, ya? Iya. Jadi beliau bernama M. Irfan Hidayatullah, izin bertanya, menurut dokter, apakah dalam menentukan dan memilih potensi pada bidang tertentu harus diawali dengan ketertarikan atau rasa suka terhadap bidang tersebut, atau malah sebaliknya? Terima kasih, Dok. Itu, Dok, pertanyaannya. Kalau menurut saya, iya, saya udah dengar tadi. Kalau menurut saya, ya, saya punya guru namanya Tole, dia punya Tole motor. Itu bengkelnya kecil, nggak mewah, tapi motor-motornya itu ratusan juta, motor-motornya motor-motor moge-moge ke situ. Dan itu ngantri. Dia kerja dengan 3 anak buahnya, ya, dari pagi jam 9, jam 10, sampai jam 1 malam, paling cepat jam 12 malam. Tidak berhenti kecuali makan. Dan mereka tuh sangat enjoy saya lihat. Sambil bercanda, nggak ada namanya marah-marah baik anak buah ke bos ke anak buah. Kadang-kadang anak buah marah ke bos juga langsung nggak ada ngaling-ngaling, langsung marah-marah aja gitu anak buah. Dan mereka memang enjoy, dan mereka kerjanya custom. Custom tahu kan artinya apa? Sesuatu yang nggak ada, jadi ada. Sesuatu yang nggak bisa, harus bisa. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita terlalu suka dengan sesuatu, akhirnya kita kecimpung di situ aja. Saya kenal dia dari tahun 2005. 15 tahun saya berteman sama dia. Ketika 2006, 2007, 2006 saya lulus. 2007 saya mulai praktek. 2006 awal saya mulai akhir saya praktek, 2007 awal saya praktek. Saya dikasih unit bangku sama ibu saya. Setahun saya praktek, 2008 saya balikin lagi bangkunya dalam bentuk benda lain. Untuk ibu saya suka karena saya ingin mandiri.
2009 saya beli 2 bangku lagi. 2010 saya beli 2 bangku lagi. Semua sekarang ada sekitar 7 bangku. Bangku gigi dental unit. Saya beli sendiri. Kecuali satu, punya ibu saya masih ada. Dan itu memang ibu saya yang kerja, saya beda manajemen. Dan itu 6-nya sendiri, yang lain itu saya beli semua. Nah, ketika tahun 2000, itu kalau nggak salah tahun 2011 sudah sekitar 7 unit, 7 bangku. Ya, teman saya masih segitu-gitu aja sampai hari ini. Itu 2017. Sorry, itu 2011. Teman saya sampai 2020 masih begitu aja. Kalau menurut saya, kita nggak bisa. Kita cari apa yang kita suka, terlalu suka juga, kita di situ-situ aja. Nggak bisa. Kalau menurut saya, kayak misalnya gini ya, saya megang botol disinfektan ya, ini isinya alkohol. Saya megang begini, yang saya bisa lihat begini, sama saya megangnya begini, ngeliatnya begini. Itu berbeda banget. Yang saya analogikan, megang begini, ini kita berkecimpung dan fokus di situ-situ aja. Kita menikmati di situ-situ aja. Tapi kalau kita megang begini, kita bisa lihat semuanya. Oh, ini isinya udah mau habis. Oh, di sini ada tulisan. Oh, di sini bawahnya ada baret-baret, ya kan? Kita bisa ngelihat secara keseluruhan. Akhirnya apa? Oh, ternyata ini perlu diisi lagi. Kita harus lebih banyak lagi isinya. Nah, kalau menurut saya, kita jangan terlalu 100% suka sama yang kita lakukan. Jangan. Karena cenderung apa? Kita di situ-situ aja. Dan saya memulai sebagai seorang dokter gigi itu sesuatu yang sebenarnya saya terpaksa. Nyata bakat saya banyak, saya bisa alihkan ke sana. Dan saya bilang bakat itu apa? Karena saya pelajari, bakat itu menurut saya bukan begitu kita lahir langsung ada, enggak, tapi dipelajari. Nah, orang nyebutnya bakat. Bahkan mungkin beberapa orang bilang, ya bakat itu beda. Bakat itu ya sesuatu yang memang dari langit itu sudah ada, begitu dilahirin itu sudah jago gitu. Enggak. Saya sendiri, saya kerja cepat. Kerja dokter gigi saya cepat. Tapi tetap dalam mulut pasien itu tetap nyaman. Tapi saya ganti alat segala macam, saya cepat. Saya belajarnya dari mana? Dari orang di TV, ya, yang kerja di pabrik, lagi bikin ini, apa namanya, linting rokok. Itu kerjanya cepat, oh beda dong, kalau pabriknya kerjanya itu aja. Sama gigi gitu ya, kalau kita terus-terusan di situ jadi itu aja. Gitu. Nambah gigi begitu aja. Jadi kalau menurut saya harus dipelajarin sesuatu yang memang kita ngelihat dari atas. Jangan terlalu kita tuh mendalamin banget. Yang kata orang-orang malam bilang, you harus fokus. Fokus, kalau menurut saya fokus tuh semuanya. Saya fokus di R&D, research and development juga untuk berbagai macam alat. Belum lagi di bidang gigi palsu lagi, bahan-bahannya saya lagi R&D lagi. Terus apa namanya, terus saya dibilang ke dokter gigi juga, saya harus keluhan pasien, saya ngatur anak buah juga, saya ngatur keuangan juga. Tapi memang ada orang yang wakilin, ada. Tapi tetap saya harus jalani semuanya, sampai sekarang saya harus cek satu-satu. Sampai kebersihan aja saya harus cek sampai sekarang. Sampai depan klinik saya harus cek apa. Karena memang banyak hal-hal yang kita bisa pelajari di sana. Yang ketika dia analogikan di kedokteran gigi kepake. Analogikan, ya kan? Contohnya begini. Saya melihat teman saya bikin suatu barang, ya, dia kok bisa nyatuin 2 besi dengan timah. Saya bisa aplikasikan, oh kalau begitu ada perantaranya di sini. Supaya untuk tambelan gigi kuat, ada cairan tertentu yang saya harus modifikasi, sehingga bisa nempel dengan kuat di situ. Dan itu memang nggak ada, ilmunya nggak ada. Saya coba praktekkan seperti itu, ternyata berhasil. Jadi kita nggak bisa, kita harus menemukan sesuatu yang baru di bidang itu aja. Dan saya kasih tahu, namanya R&D, Research and Development itu, tidak harus dengan duit keluar banyak. Enggak. Orang berpikirnya apa? Contohnya buka lab. Saya buka lab udah habis duit banyak deh. Banyak banget. Ya. Dan buka lab itu jauh lebih mahal dibandingkan buka klinik gigi. Jauh lebih mahal. Dan untungnya itu nggak seberapa buka lab. Ya. Ketika saya dalami alat-alat lab itu, ternyata bisa dibikin. Bisa dibikin. Ini nggak harus semahal ini, ternyata. Nah, jadi kita jangan ngelihat orang barat, R&D udah pasti keluar duit banyak, tidak.
saya barang-barang tertentu, saya kadang-kadang ada permainan namanya visor teknik. Atau mungkin Mbak atau Mas dari permainan Lego misalnya, untuk bikin suatu penelitian tertentu pakai mekanik-mekanik itu nggak apa-apa. Saya pernah bikin dulu, pernah sekali. Bisa. Dan alangkah baiknya memang langsung praktek. Pasti namanya dibikin-bikin ada. Makanya kalau misalnya barang-barang yang sudah ada dimodifikasi lebih bagus, lebih cepat, atau memang kita bikin barang-barang yang memang dengan resiko rendah dan mereka kata barang-barangnya itu murah. Untuk bikin R&D dulu. Saya bikin barang, barang ini dulu, begini dulu, begini dulu. Jadi kita bikin susun dulu, tulis, digambar dulu, seperti apa kira-kira gimana hasilnya. Dan nanti hasil keberhasilan itu, bikin suatu barang, itu tidak bisa namanya diprediksi, dan tidak bisa dipastikan akan berhasil tidak. Berhasil itu nanti, ketika prosesnya itu ada yang gagal, kita nanti alternatif ke yang lain. Nah, itu R&D seperti itu. Nggak bisa kita namanya satu nanti pasti ini nemuin ini pasti begini. Enggak. Seperti itu enggak. Jadi, kita tuh harus nemuin suatu, aduh kok itu nggak berhasil ya. Bagusnya gimana? Nah, itulah petualangannya di situ. Dan R&D itu nggak harus keluar duit banyak. Yakin saya. Saya yakin. Iya, Dok. Gimana, ada pertanyaan lagi, Mas? Iya. Iya. Bisa mendengar suara saya, Dok, ya? Bisa, Mas. Soalnya di daerah saya lagi hujan, jadi kalau misalnya ada gangguan, saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Oke, Dok. Mungkin teman yang tadi bertanya di YouTube, semoga ya dapat mengambil hikmah dari apa yang dokter katakan tadi. Siap. Baik, Dok. Tidak terasa, Dok, ya, waktu kita masuk di penghujung sesi, di mana saya ingin sekali lebih banyak nih bertanya kepada dokter, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan, gitu ya, Dok, ya. Mungkin teman-teman nanti apabila ada pertanyaan terkait kepada dokter, mungkin bisa langsung ini ya, follow Instagram dokter ya, Dok. Mungkin bisa di-share kepada teman-teman, Dok. Ini Mirza V. Shah. Oke. Mirza V. Shah. MIRZA _ V _ S _H Mirza V. Shah. Jadi baik, Dok. Bisa follow saya di situ, bisa DM saya nanti. Ya. Wah, Dok, terima kasih banyak nih, Dok, ya. Sama-sama, Mas. Rasanya pingin sekali lebih banyak sharing hari ini kepada dokter, cuma waktu kita yang sangat terbatas ya, Dok, ya. Ya, oke, mudah-mudahan Dok, saya Gimana, Mas? Dok? Halo? Iya. Halo, lanjut. Iya. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari sharing hari ini yaitu yang pastinya sebagai kaum milenial kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi media sosial. Dan media sosial juga harus kita gunakan secara bijak pastinya, yaitu menggunakan kebajikan seraya menyebarkan pencerahan. Dan kita menunggu generasi muda Indonesia untuk menciptakan teknologi-teknologi yang melampaui zaman dan memberi solusi terhadap tantangan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sosial. Oleh karenanya, generasi milenial di era 4.0 harus mempunyai semangat dan kreativitas untuk menciptakan peluang dan membuka terobosan. Oke, Dok, terakhir nih, Dok. Mungkin dari Dr. Mirza sendiri ingin memberi closing statement dan juga dokter bisa memberi ajakan terkait kepada kaum milenial untuk sama-sama bisa memberikan donasi untuk korban-korban yang terkena dampak pandemi ini. Ya, silakan, Dok. Nanti bisa diajak teman-teman milenial untuk sama-sama berdonasi melalui Indonesian Millennial Connect. Partisipan ya, karena memang teman-teman saya juga sejawat. Saya terakhir dengar itu di daerah Surabaya atau Jawa Timur, saya juga lupa ya. Itu ada yang terdampak COVID itu sampai dia itu jadi stres berat, katanya dengar-dengar sampai gila, sampai telanjang dokter gigi, karena mungkin dia banyak cicilan atau apa, begitu COVID begini semuanya ngedrop. Yang itu yang saya tahu ya. Tapi dibanding itu semua, di balik itu semua lebih banyak lagi ya. Kalau memang ada rezeki lebih ya bisa berdonasi teman-teman milenial sekalian. Ya. Kalau bisa ya saling berbagi lah, saling berbagi. Dan nanti bisa hubungi sama Pak Gani juga. Saya sih cuma sebagai bicara aja di sini. Saya ngarapin Indonesia tuh maju karena potensinya gede banget. Amin, Dok.
dibilang kita gede banget. Kalau misalnya saya nggak berlebihan ya, apakah kita bisa menyalip dua negara adidaya dunia? Bisa, butuh waktu. Tapi kalau dari sekarang tergantung pemerintah juga gimana nih kebijakannya. Tetapi pemerintah juga nggak akan kasih suatu bantuan kalau nggak dari milenial sekarang berubah. Mindset-nya itu ya, kita nggak bisa pungkiri ya, orang Indonesia itu secara nggak langsung itu mental jawara, dan agak sedikit orang-orang bilang selain orang Indonesia itu malas-malas. Kalau menurut saya mental jawara, akhirnya apa? Gampang puas. Gampang puas dengan yang sedikit. Baik. Yang sedikit mereka gampang puas. Akhirnya apa? Stop. Menurut saya harus cari yang namanya pemecut dia supaya tetap maju. Ya kalau saya sendiri ya saya bilang tadi, saya cenderung ya memang cari hinaan orang. Jadi saya kepecut terus gitu. Nah, terus Baik, penting banget, di teman-teman juga harus saling bantu. Kita ubah apa yang ada di diri kita sendiri. Selanjutnya ya, insya Allah Indonesia kalau misalnya memang seperti itu juga pemerintah juga ngelihat kita juga semangat, semangat pasti akan bantu. Oke.